Halo teman, kembali lagi bersama kami di Review Film. Oke, bersama aku Bima dan partner di samping aku Angel. Kak Angel? Ya kan bener Kak, ANGEL, Angel. Tapi kan itu dipanggilnya apa? Angel dong. Ya gimana lagi kan kalau lidah Jawa itu kalau bicara Inggris susah Kak. Sampainya Jawa dong guys. Nggak boleh kayak gitu Kak, aku kan namanya Angel ya, walaupun tulisannya Angel, cuman tetep dibacanya Angel. Oh gitu. oke Kak, udah jangan bahas nama lagi lah. Oke deh. Halo semuanya, apa kabar nih? Sehat nggak nih sekalian semua yang ada di rumah? Enggak Kak. Kalau kakak sendiri enggak nih? Enggak. Kenapa nih? Sakit, riang, atau galau diputusin pacarnya? Bukan ke habis nonton film yang kita mau review nih, aku tuh jadi susah tidur akhir-akhir ini. Kayak tiba-tiba di waktu malam tuh mau tidur kebayang sosok yang misterius. Tapi emang genrenya apa tuh Kak? Ya elah Kak, masa nggak tahu sih? Horor lah kan udah ada sedikit bocoran tadi. Ya kan, tapi gimana ya? Biasanya kan kalau sampai nggak bisa tidur tuh nggak cuman horor doang sih Kak. Kayak ada genre horor ada, terus action juga ada. Apalagi Kakak tahu film Scream nggak sih? Itu kan Tahu. ngagetin kan, itu bisa aja loh Kak. Tapi kalau itu kalau menurutku sih kayak kurang lah, nggak ada efeknya buat tidur, masih aman. Tapi kan tadi Kakak bilang genrenya horor nih ya teman-teman. Emang judulnya apa nih? Kok sampai nggak bisa tidur, nggak bisa tidur yang tepat waktu gitulah? Itu emang judulnya apa nih? Nah, gimana nih teman-teman, penasaran kan? Tapi aku nggak mau ngasih tahu nih. Tapi kalau kalian nonton film berikut ini, kalian pasti bakal tahu film apa yang mau kita review. Gimana Kak? Langsung aja nih. Langsung aja, check it out. Film Siksa Kubur adalah film horor psikologis Indonesia yang dirilis pada tahun 2024. Film ini garapan sutradara Joko Anwar dari rumah produksi COMNC Picture. Film ini dibintangi oleh Ferdinand Mufti sebagai Cita dan Reza Rahardian sebagai Adil. Singkat cerita, film ini bercerita tentang sepasang kakak beradik yang kehilangan kedua orang tuanya akibat bom bunuh diri di depan toko rutin mereka. Adil yang mendapatkan sebuah rekaman dari pelaku bunuh diri memberikannya pada adiknya Sita. Setelah mendengarkan rekaman itu, Sita secara perlahan mulai tidak mempercaya adanya agama. Setelah kejadian itu pula, Sita mencari orang yang menurutnya paling berdosa, dan setelah ia meninggal, Sita akan dikuburkan bersama dengannya untuk membuktikan apakah siksa kubur itu nyata adanya. Akan tetapi, setelah aksi nekatnya tersebut, Sita harus merasakan kejadian yang tidak ia inginkan dan membuatnya menanggung semua risiko atas perbuatannya tersebut. Sita mengalami berbagai macam gangguan dari makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya, serta mengalami kejagalan-kejagalan yang membuatnya merasa bingung dan ketakutan. Kita tidak tahu kapan, tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Nama saya Sita. Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Kalau agama benar dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Orang yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Dan saya ingin menyaksikannya. Nanti orang itu akan kita kubur di sebelahnya. Untuk mastiin kalau benar dia dapat siksa, berarti orang yang akan kita kubur juga akan dapat siksa. Orang ini siapa sih? Orang paling kejam yang pernah aku kenal. Kamu main-main sama agama sih. Gimana kalau ternyata agama itu benar? Mau mainin agama ya? Mau cari perintah agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Ini gila sih. Biar orang nggak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Siksa Kubur hanya di bioskop Lebaran 2024.
Gila sih Kak, ceritanya banyak banget plot twistnya gitu loh guys, ya nggak sih Kak? Iya, ceritain tuh banyak plot twistnya banget. Kan di awal tuh kayak apa ya, suasananya itu tenang kayak gitu, nggak expect banget kalau sampai ada sebuah kejadian pengeboman di situ, kayak gimana gitu loh, kayak aneh. Tapi kalau aku sih itu ya Kak, yang waktu Adil tuh dia itu loh apa ya, tahu gitu kalau kakaknya tuh ternyata ngerawat orang yang dibenci banget gitu loh sama dia. Tapi kakaknya tuh ngerawat orang yang dibenci itu. Dan plot twistnya lagi, kakaknya tuh udah tahu dari lama gitu loh. Iya, kalau film Siksa Kubur ini alur dari awal sampai akhir itu banyak plot twistnya. Kalau kalian nonton tuh kayak ngerasa aneh gitu loh, Kak. Kalian nonton nggak? Kalau aku sih ya, kalau aku nih, aku tuh nonton Kak, cuman tuh kayak gimana ya, sebagian ya kayak 50-50 lah, 50-50 paling kayak Gimana? 20-80 lah gitu, 20-nya aku nonton, 80-nya aku gini-gini Kak, soalnya gimana ya, jump scare-nya tuh banyak banget gitu loh. Iya, jump scare-nya juga masih banyak banget Kak, yang lainnya. Jadi kalau apa ya, kalau kakak, walaupun kakak nonton dari awal sampai akhir, kayak nggak bisa ditebak juga alurnya, kayak susah gitu. Nah, gimana nih teman-teman, masih penasaran? Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Gimana? Tetap di sini dan jangan Kemana-kemana ya. ya. Dadah. Halo, kami dari Rubah di Selatan. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp. .ac.id. WPI TV, bring the world into you. Terima kasih juga buat WPI TV, Widya Pratama Internet Television. Halo kami, Armada. Saksikan terus program acara WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Jasno, guru dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Sebelumnya berterima kasih pada STIMIK yang telah datang ke SMK 2 dan juga memotivasi kepada siswa kami SMK Negeri 2 sebagai salah satu alternatif untuk pilihan melanjutkan. Selain mungkin dari sekian anak itu ada yang mau bekerja atau di universitas lain, saya merekomendasikan STIMIK Widya Pratama Pekalongan ini sebagai sekolah lanjutan ya,
perguruan tinggi lanjutan yang selama ini satu sudah bekerja sama, yang kedua lulusan STEMIK diakui di dunia kerja, dan banyak dari kakak-kakak Anda yang telah masuk dan sukses di STEMIK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di Review Film. Oh iya Kak, lupa tadi kasih tahu teman-teman bahwa ada VT pendapat. Maaf ya soalnya tadi ada grogi, jadinya ada yang masih kelewatan dialognya. dialognya. Aku juga saking mungkin kita seseru itu sih Kak bahas apa tuh di film Siksa Kubur ya. Jadi nggak ada lah itu spill sedikit tentang apa tuh tadi pendapat ya. Pendapat iya. Tapi gimana ya? Menurut Kakak nih bagian mana nih yang paling gitu loh? Menurut Kakak yang bagian mana? Hah? Yang yang itu yang apa Kak? Bukan Jelasin gitu, Kak. dong. Maksudnya yang tuh yang gimana ya? Gimana nih teman-teman? Yang tuh yang serem dong. Kalau gitu menurut aku sih dong. yang scene paling serem tuh yang waktu neneknya mukanya lepas gitu loh Kak. Itu tuh serem banget sih guys itu. Kalau menurut Kakak sendiri yang mana nih? Kalau aku sendiri nih waktu si Adil tuh mandi jenazah terus jenazahnya hidup lagi. Tapi kalau dilihat baik-baik sini tuh nggak terlalu serem. Cuman gara-gara dibalut dengan backsound yang bagus jadinya kayak kesannya itu lebih gimana tuh lagi lebih jumpscare-nya lebih banyak, lebih kerasa. Backsound-nya tuh gimana sih guys, kalian kalau nonton film horor itu kan pasti kayak ada pintu kebuka sedikit-sedikit gitu. Ya ada suara-suara gitu. Gimana tangga terus, gitu. Ada orang yang turun tangga atau naik tangga atau lari-larian Kak ya biasanya. Iya. Terus ada kursi goyang gitu, tidak nyik gitu ya. Ngok-ngok. Itu serem banget sih Kak. Iya serem banget. Itu serem banget sih menurut aku. Gimana nih Kak? Langsung aja kan? Langsung aja. Langsung aja kita dengerin VT pendapat dari orang lain tentang film Siksa Kubur ini. Check it out. Menurut saya tentang film Siksa Kubur itu benar-benar nyata dan benar-benar ada. Film ini sangat seram. Saya bisa mengambil hikmah dari film tersebut bahwa siksa kubur itu ada. Menurut pendapat saya, film Siksa Kubur itu mengajarkan bahwa siksa kubur itu ada dan Tuhan itu memang benar-benar ada. Kalau menurutku sih ya, film Siksa Kubur itu ya film yang benar-benar mengingatkan kita akan hari akhir di mana kita sudah meninggal, lalu kita akan datangkan banyak berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mempertanggungjawabkan tentang kita di mana masa hidup kita. Menurut saya scan yang menyeramkan ketika di alam kubur. Scan yang paling mengerikan itu ada di gua dan kuburan. Lalu scan yang paling menakutkan adalah yang berada di gua. Menurut saya sih scan yang paling menarik itu ada dua ya. Yang pertama di saat di terowongan itu mereka menampilkan scan di mana seorang tersebut mulai sadar akan adanya siksa kubur. Lalu di scan kedua pada waktu di kuburan itu si perempuan itu dibuat tambah yakin dengan adanya siksa kubur karena dia dibelakang langsung oleh kejadian tersebut. Rating film tersebut adalah 9/10. Rating film 100/10. Rating dari film ini adalah 9/10. Untuk menurutku sih rating Siksa Kubur ini 1000/10 sih. Itu keren banget loh itu pendapatnya siapa itu tadi. Itu nggak ada ngenalin nama atau gimana gitu ya? Oh itu sebenarnya udah nanya Kak, kan kita kan ambil wawancaranya lama, jadinya yang ambil yang penting-penting aja yang gitu penting-penting ya. aja, namanya lupa
cantumin. Padahal udah nyana Kak, udah nanya. Iya. Tapi intinya tuh ya kita tuh harus ingat gitu loh Kak, kalau sebelum siksa neraka itu pasti ada sisa kubur guys gitu. Iya, kalau siksa kubur itu apa ya, kayak harus dipercayai bener-bener lah Kak. Soalnya apa? Kan kalau kata orang-orang nih, siksa kubur itu cuma menyiksa fisik. Tapi dalam film tersebut, film siksa kubur itu dijelasin juga kalau batinnya juga tersiksa. Jadi apa ya? Jangan berbuat jangan aneh lah, tetap berbuat baik aja. Kok kakaknya malah ceramah gini sih guys? Gimana? Apa sih? Aku kan masih pemula. Pemula gitu. Ya pemula. Oh ya pemula. Kok pemula sih jadi. Oke, aku mau nge-spill sedikit nih Kak. Habis ini tuh bakalan ada sesuatu gitu. Aku mau nge-spill sedikit rekomendasi film nih guys yang mungkin nggak kalah bagus lah dari siksa kubur ini, ya nggak Kak? Oke, jangan kemana-mana dan tetap di sini ya. Dadah. Dadah. Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk nonton terus program acaranya wpitv.steaming-wp.ic.id. Perkenalkan, saya Dias Tiowinarni dari SMK Syafi'i Akrom Pekalongan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan atas dedikasinya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan perguruan tinggi, sehingga kami mempercayakan alumni dari SMK Syafi'i Akrom untuk melanjutkan pendidikan di bidang perguruan tinggi, khususnya teknologi informasi, kepada STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Tetap semangat! Hai, kami dari Gamelan. Saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.wp.ac.id. Pokoknya keren banget. WPI TV brings world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stemik WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di Review Film. Oh ya Kak, menurut Kakak sebelum kita spill rekomendasi nih, apa sih pesan yang dapat diambil dari film Siksa Kubur ini Kak? Kalau menurutku ya, kita tuh harus jadi pemberani gitu loh, kayak Kak Sita gitu loh guys. Kita harus jadi pemberani kayak Kak Sita. Tapi kita juga nggak boleh yang kelewat batas. Kadang kalau keberanian itu terlalu berlebihan itu nggak baik gitu loh. Itu aja sih, tapi kalau menurut kakaknya ada nggak nih pesan moral yang dapat diambil? Kalau menurut aku tuh hampir sama dengan yang mau disampaikan ini. Apa sih? Yang karakter si Sita itu jangan terlalu fokus dengan balas dendam lah. Dia itu nggak
memperkirakan apa yang akan ditanggung orang-orang sekitarnya. Jadi kayak si Adil adiknya kan dia yang paling tragis kematiannya. Gitu ya. Tapi tumben banget nih guys, kakaknya rada sama gitulah ya, apa namanya, pesan moralnya. Biasanya kan kakaknya kalau dimintain pesan moral lah ya, itu tuh kakaknya tuh pengen jawabannya lebih beda, lebih bijak dan lebih bagus gitulah dari aku. Dan ini tumben banget nih kayak gini nih, kenapa nih? Kakak tahu iklan Beng Beng? Kenapa Beng Beng? Nih dengerin ya, kan ada kan Beng Beng memang satu, makanya yang beda. Kenapa jadi nyanyi sih kak? Kan itu yang mau disampaikan aku tuh, kan walaupun apa ya, kan intinya sama Beng Beng, tapi kan itu makanan, tapi cara penyampaian yang beda gitu loh maksudnya. Gimana sih guys, kok sama kakaknya, tapi beda. Kakaknya jadi ngebahas Beng Beng nih. Udah, kok kita jadi Beng Beng nih gara-gara kakak nih. Wanes ya. Jadi kita langsung aja ya. Tadi kan kita janji ini ke kalian, ada yang bakalan menarik perhatian kalian, yaitu rekomendasi film. Nah, kita bakal ngerekomendasiin film yang mungkin lebih bagus dari Siksa Kubur ini, ya nggak kak? Jadi gimana teman-teman, penasaran kan? Simak video berikut ini. Cekidot. Nah, ini adalah 3 rekomendasi film horor di Indonesia menurut kami. Yang pertama ada Pengabdi Setan. Setelah sakit aneh selama 3 tahun, ibu akhirnya meninggal dunia. Dan bapak memutuskan untuk kerja di luar kota meninggalkan anak-anaknya. Tak lama kemudian, anak-anak merasa bahwa ibu kembali berada di rumah. Situasi semakin menyeramkan ketika mereka mengetahui bahwa ibu datang lagi tidak sekedar untuk menjenguk, melainkan untuk menjemput mereka. Nah, yang kedua ada Seudino. Di tengah kesulitan ekonomi, Sri diterima bekerja untuk keluarga Atmojo dengan bayaran yang sangat tinggi. Karena keunikannya ia miliki, yaitu lahir pada hari Jumat Kliwon. Bersama Erna dan Dini, mereka dibawa ke sebuah gubuk tersembunyi di tengah hutan. Di gubuk tersebut, Sri, Erna, dan juga Dini bertugas untuk memandikan Dela Atmojo, cucu dari Mbah Karso yang tidak sadarkan diri karena kutukan santet Seudino. Salah satu santet yang paling mengerikan. Mereka tidak bisa lari dari gubuk tersebut karena terikat perjanjian mistis dengan Mbah Karso Atmojo. Dan mereka harus menyelesaikan ritual sampai hari ke-1000. Jika melanggar, kematian akan menanti mereka bertiga. Selanjutnya ada Kafir. Sebuah keluarga yang hidup damai dan harmonis tiba-tiba mengalami kejadian yang tidak terduga. Di suatu makan malam, sang bapak tiba-tiba merintih kesakitan dan sebelum meninggal, ia mengeluarkan beling dari mulutnya. Sejak saat itu, kedamaian keluarga mereka pun mulai terusik. Dan kini giliran sang ibu yang mendapatkan teror-teror goib. Sikap sang ibu mulai aneh dan sering kali ketakutan. Bersamaan dengan itu, Jarwo, seorang dukun di kampung mereka, tiba-tiba saja meninggal misterius. Dan rumahnya juga hangus terbakar. Apakah ini ada hubungannya dengan teror-teror goib yang menimpa keluarga mereka? Andi dan Dina sebagai anak tidak rela jika kejadian yang sama kepada bapak mereka akan menimpa ibu mereka juga. Pada saat itu, mereka harus mencari tahu penyebabnya demi menyelamatkan nyawa ibu mereka. Itu dia rekomendasi film-film menurut kita. Gimana nih guys, pada suka nggak ya sama film-film yang baru aja direkomendasiin? Semoga aja pada suka ya. Oke deh, sekian dari aku. Terima kasih. Dadah. Nah, seperti biasa nih guys, bagus kan video rekomendasi kita? Tapi guys, nih kakaknya
kayak nggak asing nggak sih itu suara siapa? Oh iya Kak, itu suaranya familiar dengan sama orang yang sering ngomel-ngomel Kak sama aku Kak. Oh gitu. Oh kakak tak bilangin yang mengisi suara itu loh Kak. Jangan dong Kak. Tapi kan ini rekaman kan nanti diposting kok. Aduh, gimana nih? Ini gimana nih ini Kak? Nih katanya sering ngomel-ngomel nih. Nah, oke Kak, udah jangan bicara gitu lah. Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang pingin tahu kelanjutan episode kita berikutnya, tetap pantau kami di channel YouTube official WPI TV dan websitenya wptv.stimik-wp.ac.id. Dan aku udah sering bilang kan ke kalian kalau kita juga punya IG nih. Apa nih Kak IG kita? IG kita adalah @refill_11. Dan IG WPI TV juga jangan lupa ya, ada WPI TV official. Nah, kita berdua pamit undur diri ya. Bye-bye. Thank you.